Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Hari ini Selasa 17 September 2024. Kembali kita bersekutu dalam program kita, yaitu saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Pertama-tama perkenalkan saya Liz Martin, anggota PKL UGPIB Jemaat Gracia Bekasi. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Pada malam ini kami mengucap syukur atas perkenan-Mu, sehingga kami dapat bersekutu dalam program saya dan PKL UGPIB membaca Alkitab bersama. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20 yang bertutur pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini bertemakan, sungguh engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak diduga oleh para murid bahwa Yesus mengajukan pertanyaan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab Simon Petrus dalam ayat 16, engkau adalah Mesias, Allah yang hidup, merupakan ungkapan yang penuh kesungguhan. Respon Yesus waktu itu, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Melalui jawabannya, Yesus menegaskan bahwa pengetahuan demikian tidak datang dari dunia, melainkan pewahyuan dari surga. Merespon jawaban Petrus yang mewakili murid-murid lainnya, Yesus pun menetapkannya sebagai batu karang yang atasnya ia dirikan gerejanya. Yesus juga akan memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus sebagai lambang kuasa yang penuh kepadanya. Demikianlah makna pernyataan Yesus. Ia berkenan
mempercayakan pelayanannya kepada murid agar mereka terus mewartakan keselamatan di dalamnya. Pelayanan itu penuh dengan risiko. Namun kekuasaan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah adalah jaminan yang kokoh teguh. Tidak ada seorang pun yang dapat menggugatnya. Karena itu, para murid dimotivasi untuk menyambut pernyataan itu dan bertindak sebagai laskar atau duta Kristus yang berani dan bertanggung jawab. Sungguh tidak mudah melakukan tanggung jawab itu. Namun apa dikatakan Yesus tidak boleh diabaikan. Tantangan atau kendala bukan alasan untuk takut. Karya keselamatan di dalam Yesus harus diproklamirkan di dalam dunia. Kita harus bersyukur bahwa kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga dan menjadi keluarga Allah. Tidak ada satu kuasa manapun yang dapat merampas dari kita. Bersyukurlah dan ingatlah bahwa Yesus adalah Mesias Agung, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Ikuti kau di sangsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Oma Opa, sebelum kita mengakhiri program ini, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui sabda bina umat pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat kepada kami kaum lanjut usia di seluruh GPIB dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan seluruh sisa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, juga pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah. Karuniakan kepada mereka hikmat dan pengertian, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa ini berdasarkan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB, di mana kami bernaung. Tuhan tolong campur tangan dalam segala program-program Pelkat PKL GPIB yang telah dirancangkan sepanjang tahun ini dari tingkat Dewan Mupel sampai tingkat Dewan Sinodal bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Dan biarlah Tuhan jadikan sisa hidup kami menjadi bermakna dan berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi teman-teman PKLU yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, dalam perawatan dan pemulihan. Ulurkanlah tangan-Mu yang kudus bagi mereka, agar mereka mendapat kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.